Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iga Muardani dengan NPM 23311031043. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Harapan Masa Depan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Kita langsung masuk ke latar belakangnya. Yang pertama, pendidikan berperan penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan orientasi masa depan individu. Di sini, mahasiswa diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki harapan masa depan yang jelas dan juga realistis. Kenyataannya, harapan masa depan mahasiswa itu berbeda-beda, tergantung dengan pengalaman dan tahapan pendidikan. Nah, di sini mahasiswa semester awal lebih cenderung berpikir idealis, kemudian mahasiswa semester akhir lebih realistis dan juga terarah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh tingkat pendidikan terhadap harapan masa depan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Permasalahan penelitian di sini saya menemukan masih terdapat mahasiswa yang belum memiliki perencanaan karir dan optimisme kerja yang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap harapan masa depan mahasiswa? Tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kejelasan perencanaan karir dan optimisme mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Kita masuk ke konsep tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan dilihat dari jenjang semester seperti semester awal, semester pertengahan, dan juga semester akhir. Nah, di setiap tahap ini mencerminkan perbedaan pengalaman akademik, kemudian kedewasaan berpikir, dan kesiapan karir. Dan kita masuk ke konsep harapan masa depan. Jadi, harapan masa depan mencakup kejelasan perencanaan karir dan optimisme menghadapi dunia kerja. Nah, mahasiswa dengan harapan masa depan yang jelas cenderung lebih termotivasi dan siap memasuki dunia kerja dibandingkan mahasiswa dengan harapan masa depan yang belum jelas. Landasan teori. Di sini saya menggunakan teori ekspektasi atau ekspektasi teori, menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh keyakinan usaha menghasilkan kinerja, kemudian dari hasil kinerja tersebut menghasilkan hasil dan nilai hasil yang baik bagi individu. Teori ini relevan dalam menjelaskan hubungan pendidikan dan harapan masa depan. Metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan populasi berjumlah 200 mahasiswa dengan sampel pastinya sebanyak 133 mahasiswa yang diambil melalui rumus Slovin dengan error 5%, yang diambil menggunakan teknik Proto-Cyanide Stratified Random Sampling dengan instrumen kuesioner skala Likert 1-5. Teknik pengumpulan dan analisis data. Jadi, data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5 yang digunakan untuk mengukur persepsi mahasiswa mengenai harapan masa depan, kemudian menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung terkait jumlah dan karakteristik mahasiswa. Nah, sebelum dianalisis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas untuk memastikan setiap butir pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti, dan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi instrumen. Selanjutnya, data dianalisis dengan melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, kemudian linearitas, dan heterosekdasitilitas.
Kemudian, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap harapan masa depan mahasiswa, dengan uji T sebagai dasar penentuan signifikasi pengaruh pada taraf kepercayaan sebesar 5%. Kemudian kita masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Di sini manfaatnya menambah kajian pendidikan ekonomi mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap harapan masa depan mahasiswa, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, di sini ada manfaat praktif. Poin pertama, bagi mahasiswa, di sini membantu memahami pentingnya pendidikan dalam perencanaan karir dan persiapan menghadapi dunia kerja. Yang kedua, bagi program studi, di sini menjadi bahan evaluasi kurikulum dan pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Dan yang terakhir, bagi dosen, di sini memberikan masukan dalam penerapan metode pembelajaran yang didukung kesiapan karir mahasiswa. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.